Amin. Adik-adik, pelayan firman hari ini akan dilayani oleh Kak Minka. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Ceria 215 dengan Hai Kawanku. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu, buat kami, anak-anak-Mu, sehingga kami boleh beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu. Ya Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Adik-adik, kita akan bermazmur pujian. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 131. Mazmur 131 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kita baca dengan silih berganti. Kakak membaca ayat yang ganjil, adik-adik membaca ayat yang genap. Mazmur 131 ayat yang pertama sampai yang ketiga berbunyi demikian. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah memakan dan membiarkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ia seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita akan merespon mazmur kita dari Kidung Ceria 257, Kunyanyi Senang. Baiklah adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Kami boleh berkumpul lagi di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, sebentar kami akan merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kami yang mendengarkan dan juga kakak lain kami yang akan menceritakan firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Baiklah, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Amsal pasal yang ke-1 ayat 8 sampai yang ke-19. Amsal pasal 1 ayat 8 sampai yang ke-19, kita bacanya secara silih ganti. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang
berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita membanyak saudara, biarlah kita menyukai orang yang tidak bersalah dan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka, hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga, kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka, tahanlah hatimu daripada mereka. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah dari kehidupan Allah segala yang bersayap. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang membahasakan hubungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Selamat pagi adik-adik. Nah, pembacaan kita hari ini terambil dari Amsal pasal yang ke-1 ayat 8 sampai yang ke-19. Nah, tema kita pada pagi hari ini yaitu tahan bujukan. Nah, adik-adik, siapa di sini yang pernah dibujuk oleh temannya untuk melakukan hal yang jahat? Semoga tidak ada ya, karena apalagi saat ini kita hanya di rumah saja, banyak sekali bujukan dari teman-teman yang mengajak kita untuk melakukan, entah itu melakukan hal yang baik ataupun tidak baik. Nah, pembacaan hari ini dari Amsal. Nah, Amsal ini berisi banyak sekali nasihat ataupun wejangan, ajaran dan didikan yang baik. Tujuannya agar supaya hidup kita bisa menjalani kehidupan dengan benar sesuai dengan jalan Tuhan. Nah, hari ini nasihat yang terdapat di dalam Amsal itu sangat penting. Firman Tuhan dalam kitab Amsal juga setuju dengan pendapat ini. Kata firman Tuhan, oleh karena banyak bujukan dosa yang harus dihadapi seorang yang masih sangat muda, dan oleh karena seorang yang sangat muda belum memiliki pengalaman dan untuk bertindak bijaksana dan benar, maka penting sekali untuk memperhatikan dan menuruti nasihat dan perintah orang tua. Nasihat orang tua itu seperti karangan bunga karena membawa kehidupan yang baik dan harus melekat seperti kalung pada leher kemanapun kita pergi dan apapun yang kita lakukan. Orang muda yang mau mendengarkan nasihat orang tuanya akan menjadi pribadi yang waspada terhadap bujukan dosa, bahkan dari orang terdekat sekalipun. Misalnya saudara dan sahabat karib. Ia juga sanggup menolak tidak melakukan perbuatan dosa karena ia tahu akibatnya untuk orang lain sangat buruk dan bagi dirinya sendiri adalah kebinasaan. Nah, nasihat orang tua itu sangat penting untuk kita. Setiap anak harus patuh dan setia mendengar segala sesuatu ajaran didikan orang tua, karena pengajaran orang tua itu tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Nah, orang tua di dunia ini tidak ada yang mau mencelakakan anaknya. Semua orang tua menyayangi anaknya. Kalaupun di TV-TV kita sering melihat orang tua yang membuang anaknya atau meninggalkan anaknya, itu adalah orang tua yang tidak berperi kemanusiaan. Maka dari itu kita bersyukur jikalau kita mempunyai orang tua yang sangat menyayangi kita, yang selalu memberi nasihat kepada kita. Nah, dari semua nasihat orang tua, semuanya tergantung dari kita anak-anaknya yang mau mendengarkan nasihat orang tua. Anak yang tidak mau mendengarkan nasihat orang tua, dia akan merasa rugi ketika besar nanti.
Maka dari sejak kecil kita harus mendengar nasihat orang tua seperti yang terdapat dalam kitab Amsal tadi. Mendengar orang tua itu atau mendengar nasihat orang tua haruslah kita lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin di rumah mamanya bilang sudah jangan main HP terus, ayo belajar. Ada yang mungkin melawan atau ada pun yang bilang iya mas sebentar, ataupun mungkin ada yang membentak orang tuanya. Semoga tidak ada ya adik-adik seperti itu di rumah. Maka dari itu orang tua yang menasihati kita haruslah kita dengar. Nah, kakak mau tanya, mungkin di sini atau adik-adik di rumah ada yang mengingat semua nasihat orang tuanya yang mungkin yang selalu disampaikan orang tuanya, kan nanti yang dinasihatkan orang tua, ayo belajar, ayo belajar. Semoga kita semua adik-adik mau mendengar nasihat orang tua kita itu. Apalagi saat ini kita harus belajar di rumah terus. Mungkin kita bosan, tapi karena keadaan yang terjadi pada saat ini harus kita lakukan. Maka dari itu apapun nasihat orang tua kepada kita harus lakukan. Begitupun juga mungkin pada saat kita pergi keluar main, di rumah kita mungkin diajarkan orang tua kita tidak boleh begini, tapi pas kita keluar rumah teman kita mengajak kita untuk melakukan hal yang tidak baik, terus kita ikuti. Semoga kita sebagai anak-anak Tuhan mau mengingat Tuhan bahwa perilaku itu tidak benar, ataupun teman-teman kita membujuk kita untuk membuli teman kita, yang sampai seperti itu ya, karena itu perbuatan yang tidak baik. Nah, kakak juga mempunyai contoh nasihat seorang Lala yang mendengarkan nasihat di rumahnya. Kita saksikan bersama-sama. Lala mendengarkan nasihat. Cuaca hari ini panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyala. Wah, sejuk sekali. Lala tidak baik di depan kipas terlalu lama. Ibu mengingatkan. Ibu cerewet, gerutu Lala dalam hati. Aha, es krim manis dan dingin pasti segar sekali. Aku makan yang banyak Tiba-tiba ayah berkata, sedikit saja ya, radang tenggorokan Lala kan baru saja sembuh. Lagi-lagi tidak boleh, gerutu Lala. Tetapi saat ayah sudah tidak ada, Lala kembali makan es krim dengan lahap. Malam harinya, tenggorokan Lala sakit. Rasanya seperti tertusuk duri. Lala mulai menangis. Lala, kenapa? Tanya ibu khawatir. Rupanya, ayah dan ibu mendengar suara tangisan Lala. Leher Lala sakit sekali, Bu, ujar Lala. Sepertinya Lala terkena radang tenggorokan lagi, kata ibu. Ayah ambilkan obat ya, ujar ayah sigap. Ternyata ayah dan ibu bukan cerewet. Mereka menasehati karena sayang kepada Lala. Coba tadi Lala menurut, pasti tidak sakit lagi. Ayah, ibu, maaf ya. Tadi Lala tidak mendengarkan nasihat, ujar Lala pelan. Lain kali Lala tidak akan seperti itu lagi. Anak jagoan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Nah, itu adalah salah satu contoh nasihat orang tua di rumah, bahwa walaupun kita di rumah kita harus mendengarkan nasihat orang kita, baik di rumah maupun ketika kita di luar rumah. Perhatikan dan ingatlah selalu akan nasihat orang tua supaya kita senantiasa melakukan kebenaran. Memang nasihat orang tua tidak selalu sesuai dengan keinginan kita, namun tetaplah patuhi karena itu kunci umur panjang dan hidup bahagia. Demikianlah firman Tuhan. Amin.
Baiklah adik-adik, mari kita merespon firman Tuhan dari Kidung Ceria 337, kami sebagai anak-anak. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami. Kiranya apa yang sudah kami dengarkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk menuruti atau mendengar segala nasihat orang tua kami. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran kepada orang tua kami, terlebih kepada Tuhan. Memberkati juga kami dalam sekolah kami, kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan kami yang bersekolah dari rumah. Biarlah Tuhan terus memberikan kami semangat dan kesehatan, dan juga orang tua kami Engkau berikan kesehatan dalam sepanjang kehidupan mereka dan tanggung jawab mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan buat kakak lain kami, apapun yang mereka kerjakan, apapun tanggung jawab mereka, biarlah Tuhan memberkati. Dan juga Tuhan mendoakan buat bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memberkati dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Di masa pandemi ini Tuhan, biarlah Tuhan boleh memberkati setiap orang-orang yang bertugas untuk melawan COVID ini. Biarlah Tuhan tetap memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka usahakan untuk menyembuhkan COVID ini, Tuhan boleh dapat mendapatkan hasil yang baik untuk kesembuhan bumi kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Adik-adik, tibalah saatnya kita menjalankan persembahan kita. Persembahan kita akan dikumpulkan dan diserahkan ke kantor sekretariat gereja. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Aku
kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu makanan Engkau sampaikan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat dan kasih dan keadilan. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita tetap berdiri dan kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 265, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam-malam, kamu harus jadi lilin gemilang, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Baiklah adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan dalam sepanjang ibadah kami. Biarlah minggu depan Tuhan kami boleh kembali lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah kami masing-masing. Dan Engkau memberkati kami dalam seminggu sepekan. Kiranya apapun yang kami lakukan, Tuhan terus memberkati kami. Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus